Halo guys, kembali lagi dengan Bang Film. Semoga kalian semua selalu sehat walafiat. Jangan lupa siapkan kopi nonton sambil dengerin. Kali ini Bang Film akan membahas film yang berjudul The Dude in Me. Film dengan genre action komedi fantasi. Awal cerita memperlihatkan seorang pria bernama Panso yang berprofesi sebagai bos gangster. Dia tinggal di sebuah apartemen bersama istrinya yang bernama Soyun. Pekerjaannya di dunia gangster tentu saja tidak terlepas dari namanya kekerasan. Suatu ketika, Panso mengutus bawahannya yang bernama Mancun untuk mendatangi sebuah pabrik kayu. Tujuannya ke situ adalah untuk memaksa si pabrik guna menandatangani surat pemindahan wilayah. Pria tua yang awalnya menolak akhirnya setuju. Setelah diancam tangannya akan dipotong. Di sisi lain, Panso yang sedang makan didatangi oleh bos gangster yang menjadi rivalnya. Di situ mereka terlibat pembicaraan yang kurang menyenangkan, yang sedang merebutkan warisan dari ayah mertuanya Panso. Tak lain adalah kepala gangster. Suatu hari, Panso berhenti di kedai ramen yang biasa ia datangi pada masa mudanya. Ternyata pemilik kedai yang dulu sudah pindah dan telah digantikan oleh orang lain. Hal itu membuat rasa kesukaan ramennya tidak seperti dulu. Dari situ akhirnya terjadi perdebatan antara ibu pemilik kedai baru dan Japanso. Dan di kedai tersebut juga nampak Dong Hyun, anak culun yang sering dibully, sedang menikmati mie ramennya. Dong Hyun yang nampak tergesa-gesa tidak dapat membayar mie ramennya karena ia kehilangan dompetnya. Akhirnya, ibu pemilik kedai tersebut menyuruh Japanso untuk membayar makanan Dong Hyun. Wajah Panso terlihat agak kesal karena hal itu. Namun, ibu tersebut memberdaya Panso dan meyakinkan bahwa dirinya akan memberi hadiah pada Panso. Singkat cerita, terlihat di atap gedung sekolah terlihat Dong Hyun ingin mengambil sepatu yang tersangkut di antena. Rupanya itu adalah ulah teman-teman Dong Hyun yang membuli dirinya. Dong Hyun mencoba mengambil sepatu itu dengan hati-hati. Tiba-tiba Dong Hyun terpleset dan jatuh, tepat menimpa Panso yang kebetulan ada di bawahnya. Singkat cerita, Panso pun bangun dan menyadari bahwa sekarang dirinya sedang berada di tubuh Dong Hyun. Sementara itu, Dong Hyun belum sadarkan diri. Panso tampak sangat kebingungan dengan apa yang terjadi. Tak lama kemudian, ayahnya Dong Hyun datang. Ternyata ayah Dong Hyun adalah pria tua si pemilik pabrik kayu di awal film tadi. Ayah Dong Hyun mendapat kabar dari dokter bahwa anaknya mengalami sedikit hilang ingatan. Padahal yang ada pada tubuh anaknya adalah Japanso. Ayah Dong Hyun yang merasa anaknya sering dibully, ayahnya memutuskan datang ke sekolah untuk mencari tahu. Tapi sayangnya pihak sekolah tidak memberikan jawaban yang memuaskan. Disinilah Panso berinisiatif untuk mencari pelakunya. Jiwa Panso yang terjebak dalam tubuh Dong Hyun harus menjalani hidup sebagai pelajar yang sering dibully di sekolahnya, dikarenakan fisiknya yang gemuk dan pengecut. Di sekolah, Panso mulai berurusan dengan para preman di sekolah itu dan membela seorang siswi yang sedang dibully. Panso pun berhasil membuat para preman sekolah ketakutan. Jelas saja, karena sekarang di tubuh Dong Hyun adalah seorang bos gangster. Belum puas dihajar oleh Panso, para siswi tadi mencari masalah lagi dengan membuli siswa culun lainnya. Sekali lagi Panso muncul dan langsung memberi mereka pelajaran. Terlihat Panso juga berhasil menyita HP mereka. Saat dia iseng membuka galeri, dari HP tersebut Panso menemukan video Dong Hyun yang sedang dibully saat sebelum dia jatuh. Akhirnya dia mengetahui mengapa Dong Hyun bisa terjatuh dari atas gedung. Esok harinya, Panso mengembalikan HP tersebut dan mengancam akan melapor polisi jika siswa-siswa itu membuat onar lagi. Di sisi lain, Soyun, istri Panso yang sedang berselingkuh kemudian diperkoki dan didatangi bos Yang. Bos yang mengajak bekerja sama untuk mendapatkan warisan dari kepala gangster yang tak lain adalah ayah dari Soyun. Demi menyembunyikan skandalnya, akhirnya istri Panso menyetujuinya.
Malam harinya Panso menemui Mancun untuk meminta pertolongan. Awalnya Mancul tidak mengenali Panso yang sedang ada di tubuh Dong Hyun. Setelah pembicaraan yang cukup serius, akhirnya Panso bisa meyakinkan Mancul. Keesokan harinya, tanpa sengaja, Panso bertemu Yung Chun, siswi yang ia bela saat di sekolah. Tiba-tiba muncul seorang wanita yang datang menghampiri mereka. Dia adalah Ming Sun, ibu dari Hyung Chun. Panso nampak kaget ketika itu. Ternyata Ming Sun ini adalah mantan pacarnya dulu. Hyung Chun sendiri ternyata dibesarkan tanpa ayahnya. Panso penasaran ayah dari Hyung Chun. Panso akhirnya mempunyai inisiatif untuk melakukan tes DNA. Untuk memastikan hal tersebut, Mancul lalu mengambil rambut dari kepala Panso dan Panso mengambil dari kepala Hyung Chun. Panso sangat kaget saat mengetahui tes bahwa Hyung Chun adalah anak kandungnya. Mengetahui hal tersebut, Panso merasa tidak terima. Ternyata siswi yang sering dibully adalah anaknya. Panso lalu meminta Mancul untuk mematahkan kaki siswa nakal yang sering membuli anaknya tersebut. Namun jelas saja Mancul menolaknya karena Mancul tidak ingin menyakiti anak kecil. Akhirnya Panso pun mencoba mendekati Ming Sun dan Hyung Chun. Ia menawari Hyung Chun untuk mengikuti kelas bela diri agar dia bisa melawan saat sedang dibully. Hitung-hitung, Panso juga ikut diet. Dengan tubuh masing milik Dong Hyun, Panso akhirnya makin dekat dengan Ming Sun. Singkat cerita, setelah latihan yang cukup keras, akhirnya Panso berhasil mencapai tubuh yang ideal. Transformasi dirinya membuat para siswi di sekolahnya membuat terkagum dan terpesona melihatnya. Sepulang sekolah, Panso mampir ke rumah Hyung Chung. Di situ, Panso melihat foto Hyung Chung pada masa kecilnya. Tampaknya Panso menyesal tidak bisa menemani masa kecil Hyung Chung. Suatu hari, ayah Hyung Chung yang baru saja selesai bekerja, namun saat perjalanan pulang dia dihadang sekelompok gangster yang ingin menagih hutang. Saat dia akan dipukuli, tiba-tiba Panso datang untuk menolong. Namun ayah Dong Hyung menghalangi karena ia tidak ingin anaknya terluka. Alhasil ia malah dipukuli sampai tak sadarkan diri. Panso yang tidak terima menyuruh Mancul untuk memberi pelajaran kepada gangster tersebut. Mancul pun dengan mudah mengajar mereka. Ternyata Mancul memiliki seni bela diri yang mumpuni. Di sekolah juga terlihat Hyung Chung juga bisa mengatasi siswi-siswi yang membulinya. Hingga suatu ketika ada pemabuk yang melecehkan Ming Sun di kedainya. Pemabuk itu pun langsung dihajar oleh Dong Hyun. Dari kejadian inilah jiwa yang tertukar itu mulai terbongkar. Ming Sun menghentikan Dong Hyun dan bertanya kenapa dia mirip mantannya. Dong Hyun akhirnya mengaku kalau sebenarnya jiwa yang ada di dalam tubuhnya adalah Panso. Awalnya Ming Sun tidak percaya, namun akhirnya Panso berhasil meyakinkannya. Sayangnya bukan respon baik yang diterima Ming Sun. Karena Ming Sun sangat marah karena Panso telah meninggalkannya. Sepulang sekolah, Yong Chung diajak datang ke sebuah pesta oleh Jogan di sekolahnya, cowok kandang. Dengan ekspresi yang malu-malu, Yong Chung pun menerimanya. Akhirnya, Hyun Chung pun datang ke pesta tersebut. Tanpa sengaja seorang siswa mendengar pembicaraan mengenai Hyung Chung yang akan menerima masalah di pesta tersebut. Sedangkan Panso tidak bisa datang menemani Hyung Chung karena dia ada janji dengan Ming Sun di sebuah kafe. Lagi-lagi Panso meminta maaf pada Ming Sun akan masa lalunya. Namun Ming Sun masih marah dan belum memaafkannya. Saat Ming Sun ingin pergi, Panso pun menahannya dan mereka berciuman di tempat itu. Wow. Tetapi hal itu membuat Ming Sun semakin marah dan menampar Panso. Saat Panso ingin menahannya lagi, tiba-tiba seorang siswa menelponnya dan mengatakan Hyung Chung akan mendapat masalah. Mendengar hal itu, Panso langsung menuju tempat pesta. Benar saja, Hyung Chung mendapat perlakuan yang sekarang mengenakan alhasil ia dibully oleh para berandalan sekolah. Tak lama kemudian Panso datang untuk menjemputnya. Saat hendak pergi, Panso ditahan oleh mereka.
Akhirnya terjadilah perkelahian. Namun, cukup mudah bagi Panso untuk mengalahkan mereka semua. Singkat cerita, Panso bertemu dengan Muncul di suatu tempat. Muncul mendengar informasi kalau istrinya sedang bersekongkol dengan bos Yang. Akhirnya Panso minta bantuan Muncul untuk mengirimkan surat kepada ayah mertuanya. Di sisi lain, Yung Chung semakin hari semakin dekat dengan Panso. Dia mulai menyukai Panso dan mengungkapkan rasa cintanya kepada Panso. Namun jelas saja Panso menolak. Suatu malam, bos yang menyelinap tubuh Panso dirawat. Dia berencana membunuh Panso yang masih koma, belum sadarkan diri. Namun, Dong Hyun yang berada di tubuh Panso tiba-tiba terbangun. Bos yang kaget melihat hal tersebut, lalu terjatuh dan pingsan. Dong Hyun lalu pulang ke rumah, merengek kepada ayahnya. Dong Hyun kebingungan kenapa dia berada di tubuh seorang pria dewasa. Jelas ayahnya kaget dan kebingungan. Tak lama kemudian, Panso datang dan menjelaskan semuanya. Panso juga meminta tolong kepada Dong Hyun untuk memperbaiki hubungannya dengan Ming Sun. Esok harinya di kedai Ming Sun, Panso meminta Dong Hyun yang berada di tubuhnya berakting, seolah-olah mereka telah kembali ke tubuh masing-masing dan mengatakan penyesalan kepada Ming Sun. Tapi mereka tiba-tiba didatangi oleh bos Yang bersama anak buahnya. Lagi-lagi Panso terlibat dalam perkelahian. Awalnya Panso nampak dapat mengungguli mereka, namun karena kalah jumlah akhirnya membuat Panso kalah dan terpojok di sini. Bos yang tidak mengetahui adalah Panso yang berada di tubuh Dong Hyun. Lalu Ming Sun keluar dan mengancam akan meledakkan tabung gas. Karena tidak mau mati konyol, bos yang akhirnya menyerah dan pergi. Lalu terjadi momen haru di antara mereka. Ming Sun terlihat mendekati tubuh Panso. Dia melihat wajah Panso yang sudah lama tak ia jumpai. Dan akhirnya Ming Sun bisa memaafkan Panso. Scene berganti pada rumah ayah Soyun. Soyun juga sudah ketahuan kalau dia sudah berkhianat. Setelah ayahnya membaca surat dari Panso, sang ayah pun akhirnya memanggil Panso. Panso yang masih ada di dalam tubuh Dong Hyun mau tidak mau mengirim Dong Hyun untuk menemui ayah mertuanya. Ia meminta tolong Dong Hyun mengikuti instruksinya dari alat bantu. Awalnya semua berjalan lancar, namun Soyun tidak terima. Akhirnya dia membongkar rahasia Panso. Istri Panso juga mengatakan bahwa Panso berselingkuh dan memiliki anak. Panso yang di dalam mobil mengatakan bahwa hal tersebut adalah kesalahpahaman, tapi sinyal alat bantu justru terputus tiba-tiba. Dong Yun dengan polosnya berkata rela melepas jabatan sebagai penerus. Nampaknya Dong Yun ingin Panso terlepas dari dunia gangster dan memperbaiki hidupnya bersama Ming Sun. Panso sudah menunggu Dong Hyun di depan rumah. Bukannya memarahi Dong Hyun, Panso malah mengucapkan terima kasih kepadanya. Soyun yang masih tidak terima dengan keputusan ayahnya, tiba-tiba dengan kecepatan tinggi mencoba menabrak Panso dan juga Dong Hyun. Tapi Panso berhasil menyelamatkan Dong Hyun. Namun naas dirinya yang malah tertabrak. Saat di rumah sakit, Panso yang sedang di rumah sakit mencoba menjelaskan semuanya pada Hyung Jung. Panso juga meminta maaf atas masa lalunya. Namun, Hyung Jung nampak masih kebingungan. Akhirnya Panso pingsan dan disusul dengan Dong Hyun tidak sadarkan diri. Saat dioperasi, Dong Hyun melihat wanita tua yang dulu ia temui di kedai. Nampaknya wanita itu ingin membantu Panso memperbaiki masa lalunya. 6 bulan kemudian, kini keduanya hidup normal kembali. Dong Hyun kembali ke sekolah dan Panso hidup bahagia bersama keluarganya. Film pun berakhir. Oke, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen.